Shalom, salam sehat, opa oma yang tergabung dalam Pelkat PKLU GPIB, se-GPIB. Kembali kita berjumpa dalam program saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Malam hari ini, tanggal 8 Maret 2021, saya Ronald Lantu, anggota Pelkat PKLU GPIB Jemaat Maranatha Banjarmasin, diberi kesempatan untuk kita bersama-sama membaca Alkitab, membaca firman Tuhan, dan merenungkannya bersama-sama dalam kitab Perjanjian Lama, yakni kitab Esra, pasalnya yang kedua, ayat 2b sampai dengan ayatnya yang ke-35. Sebelumnya, mari kita berdoa mohon pimpinan Tuhan dan pimpinan Roh Kudus. Ya Allah, dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk waktu yang tersedia pada malam ini Tuhan, untuk kami kaum lansia mendengarkan firman-Mu, dan dengan pertolongan Roh Kudus kami dapat dikuatkan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pembacaan kita sesuai SBU pada malam hari ini, yakni yang terambil dari kitab Perjanjian Lama, Esra, pasal yang kedua, ayat 2b sampai dengan ayat yang ke-35 yang menyatakan, inilah daftar orang-orang Israel. Bani Paros 2172 orang, Bani Sefaca 372 orang, Bani Arah 775 orang, Bani Pahat Moab, yakni anak-anak Yesua dan Yoab 2.812 orang, Bani Elam 1.254 orang, Bani Zatu 945 orang, Bani Sakai 760 orang, Bani 642 orang, Bani Bebael 623 orang, Bani Askat 1222 orang, Bani Adosnikam 666 orang, Bani Pegai 2556 orang, Bani Idadin 454 orang, Bani Ater, yakni Bani Hizkia 98 orang, Bani Besai 323 orang, Bani Zora 112 orang, Bani Hasum 223 orang, Bani Gizbar 95 orang, dari Bethlehem 123 orang, orang-orang Tefora 56 orang, orang-orang Anotot 128 orang, dari Asmawet 42 orang, dari Kisya Karim, Kifya dan Berot 743 orang, dari Rama dan Gaba 621 orang, orang-orang Misyat 122 orang, orang-orang Betel dan Ai 223 orang, dari Nebo 52 orang, Bani Beknais Bekbis 156 orang, Bani Elam, yakni Elam yang lain 1254 orang, Bani Karim 320 orang, orang-orang dari Hod, Lot, Hadid dan Ono 725 orang,
Dari Yeriko 345 orang. Bani Sena 3.630 orang. Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Pembacaan renungan dari SBU Lab tanggal 8 Maret 2001 malam hari ini dengan judul Kembali dari Pembuangan. Ayat penekanannya adalah ayatnya yang kedua B. Inilah daftar orang-orang bangsa Israel. Opa Oma yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ini adalah daftar orang-orang Israel yang merupakan suku Yehuda dan Benyamin yang kembali dari pembuangan. Dari 3 gelombang mereka masuk dalam rombongan pertama. Peristiwa ini terjadi pada tahun 538 sebelum Masehi dengan jumlah 42.360 orang. Tentu tidak mudah bagi Serubabel memimpin orang sebanyak itu ke kampung halaman mereka. Gelombang kedua terjadi pada tahun 457 sebelum Masehi di bawah kepemimpinan Ezra. Sedangkan gelombang yang ketiga pada tahun 444 sebelum Masehi di bawah kepemimpinan Nehemia. Opa Oma yang kekasih, pada ayat 2b sampai dengan ayat 35 ini mereka kembali terbagi atas asal-usul keluarga dan kota. Sedangkan para imam dan yang lain baru akan disebut pada ayat yang ke-36 dan seterusnya. Tampak dengan jelas bagaimana Tuhan menginginkan semua umatnya untuk kembali ke tanah perjanjian. Kuasa dan kasih-Nya berlaku bagi semua, tak ada yang terkecuali. Rancangan dan kehendaknya pada waktunya harus terjadi secara tuntas dan sempurna. Tak ada seorang pun yang dapat menghalanginya. Tuhan menggerakkan hati para pemimpin, imam, dan orang-orang Lewi, sehingga ada keinginan kuat untuk kembali ke Yerusalem. Hal ini diawali dengan berubahnya arogansi mereka menjadi orang yang rendah hati. Setelah ditempa sekian lamanya di tempat pembuangan, Tuhan kemudian memberi kesempatan bagi mereka untuk memulai hidup yang baru di kampung halamannya. Hal ini mengingatkan kita pada surat Paulus kepada jemaat di Filipi, yakni pada Filipi 2 ayat ke-13 yang menyatakan, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Tuhan bekerja bagi umatnya dan di pembuangan dan juga untuk kita saat ini dalam kerelaannya agar dapat kembali menikmati segala yang baik darinya. Demikian renungan kita yang kita baca dari SBU. Biarlah pembacaan dan perenungan untuk kita para lansia ini dapat mengingatkan dan menguatkan iman dan imun kita di masa-masa pandemi saat ini. Kau tahu jalanku dan ajar
Marilah kita berdoa. Ya Allah, dalam Yesus Tuhan, kami telah membaca dan merenungkan firman-Mu. Mampukan kami untuk tidak menyia-nyiakan hikmat yang Engkau beri kepada kami kaum lansia ini. Ya Allah, mampukan kami dalam setiap langkah hidup yang Engkau beri ini, kami tetap melakukan firman-Mu, dan kami menjadi contoh bagi anak-anak dan cucu-cucu. Sebagaimana pengorbanan darah-Mu di Golgota adalah untuk menyelamatkan dan mengampunkan atas dosa-dosa kita semua. Terima kasih Tuhan, dan lanjutkanlah kasih penyertaan-Mu menjelang istirahat tidur kami malam hari ini. Kekuatan dan kesehatan kami pertaruhkan dalam kasih setia-Mu kepada kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Selamat malam, selamat istirahat, Opa Oma. Kiranya Tuhan menyertai kita semua dan membangunkan kita semua pada besok pagi dengan kekuatan yang baru. Amin. Tetap semangat, Pelayanan segar dan hijau.